Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di Catatan Akhir Pekan. Masih bersama dengan saya Irmalia Septiana, dan kita masih berbincang bersama dengan Prof. Dadang Kahmat. Masya Allah, luar biasa. Ini mengingatkan kita kembali bahwa melakukan aktivitas dakwah ini sebenarnya harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri harus memahami bahwa setiap apapun yang kita lakukan adalah merepresentasikan nilai Islam itu sendiri, karena kita sebagai umat muslim, sebagai seorang muslim dan juga muslimah, Masya Allah, sehingga segala aktivitas kita ini sebenarnya harus selalu kemudian kita seleksi mana kemudian yang bisa kita lakukan, mana yang harus kita hindari, begitu ya Prof ya, karena kerap kali sebagai manusia banyak sesuatu yang memotivasi diri kita untuk mungkin marah, untuk kecewa, tapi sebagai muslim nilai Islam itu sendiri, baiknya kita menseleksi sebenarnya respon kita, atau bagaimana Prof? Ya, jadi betul, Neng. Jadi kita sebagai orang berdakwah itu harus mempersiapkan betul secara teliti. Ya. Saya pernah wawancara atau ngobrol dengan seorang pastor Katolik, mohon maaf. Lalu saya tanya, bagaimana Anda mempersiapkan diri mau khutbah pada hari Minggu itu? Ya. Dia bilang kami persiapan dari sejak ke hari Senin. Kita mengumpulkan bahan-bahan seperti apa karena temanya sudah diatur. Ya. Hari Selasa kita mengumpulkan bahan-bahan itu. Dengan cara itu hari Rabu kita membuat presentasi tertulis. Hari Kamis katanya dia lalu membacakan itu, dikoreksi lagi itu, terus hari Jumat itu lalu dia mencoba untuk praktek di depan cermin sendiri, khutbahnya itu seperti apa. Hari Sabtu dia berhenti berdoa pada Tuhan supaya khutbah saya itu bisa masuk di hati para jamaah. Hari Minggu mulailah dia khutbah. Berarti sangat luar biasa persiapan mereka itu. Ya. Saya kira ini pun kita bisa dipraktekkan oleh kita. Jadi persiapannya yang matang betul, jangan sampai kita salah bicara, seharusnya jalan ke surga jadi jalan ke neraka, itu kan lebih berbahaya lagi kan. Jadi salah dalil dan lain sebagainya, itu harus hati-hati betul. Yang kedua ya kita harus berupa variasi-variasi pembicaraan juga dipersiapkan, jangan sampai monoton ya. Saya bicara seperti orang dai saja pada saya bukan dai. Insya Allah. Oleh karena itu ini perlu di Muhammadiyah sendiri sebetulnya. Saya kebetulan membawahi Majelis Pustaka Informasi dan Majelis Tabligh ya. Saya dua majelis ini memang dua majelis yang sangat strategis untuk mensosialisasikan gerakan agama Muhammadiyah, gerakan keagamaan Muhammadiyah yang berupa ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Islam yang berkemajuan. Dan tapi ada satu lagi yang disebut LDK, Lembaga Dakwah Khusus. Saya kira ini ketiga lembaga dakwah ini harus sinergis, menyatukan diri, saling berkonsolidasi. Umpamanya MPI menyediakan sarana media sosial, ya, media-media digital, terus Majelis Tabligh itu mengisinya, dan Majelis Dakwah Khusus juga bisa mempraktekannya, menyebarkannya ke masyarakat yang tertentu. Nah, ini saya kira sinergis kita ini sudah mulai dibentuk, malah dengan Majelis Tarjih. 4 majelis kita sinergikan sudah beberapa bulan ini. Semoga dalam perpanjangan periodisasi kepengurusan sampai 2022 itu kita sudah bisa mempraktekkan sinergitas ini ke depan. Dan terus terang saja Muhammadiyah sangat ketinggalan dalam media-media, mengisi media sosial. Kebanyakan adalah media-media dari orang lain atau pengisi dari orang-orang lain, terutama dari teman-teman kita Salafi ya, yang sangat diminati dan menjadi favorit dari kalangan artis-artis maupun anak-anak generasi muda milenial Islam sekarang ya.
begitu ya. Karena memang pada sejatinya ini adalah penyampaian dakwah, di mana memang kita dituntut untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sekalipun mengkritisi akan sesuatu tetap dengan bahasa yang baik. Nah, itulah sebenarnya perbedaan antara dakwah dengan pembicaraan yang biasa begitu ya, Prof ya. Karena dakwah sejatinya ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak menyindir seseorang, yang kemudian tidak menyalahkan seseorang, melainkan justru membuat orang-orang tertarik untuk melakukan satu hal kebaikan. Nah, Prof, ini harapan Prof terkait dengan aktivitas dakwah tentunya ya di Muhammadiyah itu sendiri. Apa Prof ke depannya? Kan tadi sudah dibuat juga majelis-majelis. Nah, saya harap begitu ya, tentunya kemajuan aktivitas dakwah di Muhammadiyah sendiri bisa ada yang namanya mungkin proses seleksi, proses seperti yang tadi Prof sampaikan ya, bahwa ada rekan kita begitu di keyakinan yang lain yang mempersiapkan dengan sangat sungguh-sungguh begitu, Prof. Ya, soal seleksi mungkin belum ya, tapi kita serahkan kepada pribadi masing-masing karena kita yakin mereka adalah kader-kader Muhammadiyah yang sudah tahu tentang arah perjuangan Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah, sehingga mereka menyampaikannya pun yang sesuai dengan apa yang kita yakini tentang kebenaran Islam berkemajuan ini. Oleh karena itu, saya harap kepada semua mubalik Muhammadiyah maupun para penceramah Muhammadiyah harus betul-betul menguasai terhadap apa yang misi Muhammadiyah itu ke depan. Islam berkemajuan itu seperti apa, sehingga kita nanti akan seragam. Hari ini masih kita tidak bisa menyeragamkan, menyatukan. Kadang-kadang ada yang berlainan antara satu dengan yang lain. Saya kira itu tidak boleh terjadi seperti itu. Yang kedua, saya ingin informasi mengenai Islam berkemajuan itu menguasai ya, dominan di jagat raya media sosial itu. Oleh karena itu, saya ingin semua bermain di sana. Ketika kita membutuhkan informasi umpamanya hukum jual beli, hukum dagang, fikih dagang, ketika diketik di search engine Google itu akan keluar umpamanya informasi dari Muhammadiyah. Oleh karena itu ini perlu saya ingin sarankan kepada semua yang bergerak di bidang dakwah, marilah kita isi dakwah-dakwah digital ini dengan cara seksama sehingga jagat maya kita ini dipenuhi, dilumuri dengan ideologi kita yaitu Islam berkemajuan supaya Indonesia cepat maju ya. Ya, insya Allah. Mulai dari individunya dulu ya, menjadi individu yang maju begitu ya, terus semangat ya Prof ya. Betul. Baik, terima kasih Prof Dadang sudah berbagi wawasan ilmu kepada kita semua. Semoga Allah terus jaga kesehatan Prof Dadang. Amin. Tentunya Prof Dadang dan juga keluarga besarnya begitu ya, dan tentu kita harapkan bisa terus berbagi ilmu, dan Prof Dadang juga ya semangat terus untuk melakukan dakwah di berbagai media sosial. Baik, terima kasih Prof Dadang untuk kesempatannya, dan pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menemani Anda dalam catatan akhir pekan. Semoga apa yang disampaikan dapat menggugah diri kita sendiri dan memotivasi kita untuk terus melakukan aktivitas dakwah. Karena sejatinya ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan terlebih tentunya sesuai dengan ideologi Muhammadiyah, yakni adalah Islam yang berkemajuan. Semoga juga menjadi doa dan harapan kita semua yang dapat kita nikmati di masa yang akan datang, bahwa negara ini bisa maju karena individunya juga menjadi individu-individu yang terus berpikir maju, dan kita bisa menerapkan bagaimana nilai-nilai dari Islam yang berkemajuan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.